يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي مصطفى خير مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, Ketua DKM Masjid Jami Al-Musannifiyah Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rahman, serta pengurus lainnya juga yang sama-sama kita hormati, orang tua kita Bapak Haji Rahmat, Ketua RW, dan para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang saya hormati, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah berikan kita, anak-anak kita, keluarga kita taufik dan hidayah, serta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang banyak dan berkah, dimudahkan dalam segala urusan kita, dilancarkan usaha kita, disehatkan badan kita, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Para jamaah sekalian, hari ini kita sudah berada di hari keempat bulan Dzulhijjah. Ya, Kementerian Agama telah menetapkan kemarin hari Rabu masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi sekarang sudah tanggal 4. Ya, insya Allah Idul Adha-nya ya hari Jumat, berarti hari Jumat. Ya, kita Jumat tetap melaksanakan sholat Jumat. Ya, insya Allah udah nggak ada perbedaan lagi buat kita untuk melaksanakan sholat Idul Adha di hari Jumat. Dan hari ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang dua peristiwa penting yang terjadi pada bulan Dzulhijjah. Dan ini menjadi sejarah, i'tibar, pelajaran buat kita umat Islam di seluruh dunia. Ya, terutama bagi saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci, dan juga bagi kita yang ingin melaksanakan ya pemotongan hewan kurban, yang udah ada niat untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban, hendaklah ya tidak mencukur rambutnya dan memotong kukunya. Ya, ini walaupun ini bukan larangan yang bentuknya haram, tapi ini anjuran. Jadi kalau Bapak Ibu sudah niat ya besok membeli hewan kurban buat dirinya atau buat orang yang masih hidup yang ingin kita buatkan korbannya, nah ini ada anjuran untuk tidak memotong kuku dan juga rambutnya ya. Dalam hadis, dan hadisnya sahih ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, an ummil mu'minina Ummi Salamah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, rawahu Muslim. Ya, jadi kata Nabi, apabila kalian telah melihat ya hilal bulan Dzulhijjah, artinya udah ada ketetapan ya bulan Dzulhijjah, nah, tanggal 1 kemarin Rabu tuh namanya sudah terlihat hilalnya ya. Dan di antara kalian ada yang ingin berkurban ya, menyembelih hewan, maka hendaklah di antara kalian tidak memotong rambutnya dan mencukur rambutnya, dan tidak juga memotong kukunya. Itu anjuran, walaupun bukan larangan yang bentuknya haram ya, tapi sekedar anjuran saja. Kalau udah terlanjur ya nggak apa-apa. Atau mungkin karena dari kemarin bulan potong kuku ya, begitu besok mau sholat Id kayaknya kukunya panjang-panjang ya, kan kuku yang panjang-panjang kan temannya setan ya, kan yang temannya setan, oh dipotong ya nggak apa-apa. Tapi sebaiknya tidak memotong kuku atau mencukur rambut terlebih dahulu sebelum hewannya disembelih ya, hewannya disembelih. Berarti Jumat gimana? Orang hewannya belum disembelih kan, nyembelihnya hari Sabtu. Berarti ntar hari Sabtu baru udah boleh cukur rambut dan motong kuku. Itu bagi yang mau berkorban. Kalau yang nggak berkorban mah bebas ya, bebas. Nah, itu ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan seperti itu. Nah, pada bulan Dzulhijjah ini kita nggak baca Quran deh ya. Ya, pada bulan Dzulhijjah ini ada dua peristiwa penting bersejarah. Dan ini termasuk syariat nabi-nabi terdahulu. Jadi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dua syariat ini udah ada. Ya, yang pertama adalah syariat haji. Ya, haji, yang kedua syariat kurban. Nah, haji ini dari mulai Nabi Adam alaihissalam sudah ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan ya, innal hajja minasyara'i'il qadimah ma min nabiyyin illa hajja khilafan liman istasnahu dan wasalihan. Ya, sesungguhnya haji itu termasuk syariat nabi-nabi terdahulu. Jadi dari mulai Nabi Adam udah ada. Walaupun ada khilaf ya ulama, ma min nabiyyin illa hajja khilafan liman istasnahu dan wasalihan. Ya, semua nabi yang diutus oleh Allah itu melaksanakan haji,
kecuali dua nabi, Nabi Hud dan Nabi Saleh. Ya, Nabi Hud dan Nabi Saleh nggak sempat melaksanakan haji listighalihima bi amri qaumihima karena terlalu sibuk ngurusin kaumnya yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaumnya dikenal dengan kaum Samud dan kaum Ad. Ya, kaum Ad dan kaum Samud ini kaumnya Nabi Hud dan Nabi Saleh. Susah banget. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan bencana, bala musibah besar buat dua kaum ini, ya. Nah, jadi dari mulai Nabi Adam udah ada. Nah, walaupun kita sering dengar bahwa panggilan haji itu adalah panggilan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, kenapa bisa dikatakan panggilan Nabi Allah Ibrahim? Nah, juga ada sejarahnya. Ya, ada sejarahnya. Nah, jadi ketika Nabi Allah Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam selesai melakukan renovasi bangunan Ka'bah. Dulu kan di zaman Nabi Adam Ka'bah kan belum bentuk seperti sekarang, hanya berbentuk batu. Kemudian direnovasi, ya bentuknya seperti gardu listrik tuh, ya nggak besar. Ya, setelah direnovasi Allah Subhanahu wa taala panggil. Ya, kalau di kitab itu dikatakan falamma faragha Ibrahim wabnuhu Ismail min bina'il baiti. Ketika Nabi Ibrahim dan putranya selesai merenovasi bangunan Ka'bah, Allah panggil, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, adzin fin nasi bil hajj. Panggillah manusia agar mereka bisa melaksanakan haji. Ya. Nah, Nabi Ibrahim bertanya, ya Rabbi wa ma yuballighu sauti, wahai Tuhan, bagaimana cara saya menyampaikan suara saya? Manusia ada tapi nggak banyak. Yang ada ya binatang, ya kemudian bukit, ya nggak banyak lah manusia. Nah, yang perintahnya panggil manusia. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam ya mendapatkan perintah dari Allah seperti itu. Kata Allah, alaikal adzan wa alainal bala. Engkau cukup panggil manusia. Nanti kami yang akan masukkan panggilanmu itu ke dalam hati semua hamba-hambaku, makhlukku. Lalu Nabi Ibrahim berdiri di 3 tempat. Yang pertama yang kita kenal dengan Maqam Ibrahim. Yang tadi guru kita baca tuh saat sholat. Fihi ayatum bayyinatum mim maqami Ibrahim. Tuh, ada Maqam Ibrahim. Maqam itu ya isim makan dari kata qoma. Fi'il madinya qoma yaqumu. Maqaman. Ya, artinya tempat berdiri, bukan kuburan. Ya, kalau kita kan sering bilang, yuk ke makam, yuk ke kuburan. Nah, Maqam Ibrahim itu bukan kuburan. Ya, nah, cuman ceplakan 2 kaki Nabi Ibrahim. Ya, yang kemudian diabadikan dengan bentuk bangunan seperti sangkar burung berwarna kuning. Nah, di situ Nabi Ibrahim pertama kali berdiri berteriak dengan kencang, ayyuhan nas, wahai manusia. Yang dipanggil manusia. Innallaha kataba alaikum hajjal baitil atiq fahujju ilai. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian melaksanakan haji ke Baitul Atiq. Ya, maka hajilah kalian semua. Pindah Nabi Ibrahim ke Bukit Sofa. Bukit Sofa tempat sa'i itu ya, dari Sofa ke Marwah yang jaraknya 3 km. Ya, jadi jarak Sofa Marwah 7 kali putaran ya, itu 3 km. Lumayan tuh ya, jalan kalau yang nggak bisa jalan lumayan itu 3 km. Di situ berdiri lagi dengan panggilan yang sama. Ayyuhan nas innallaha kataba alaikum hajjal baitil atiq fahujju ilaihi. Pindah lagi ke Jabal Qubais. Ya, di luar Masjidil Haram ya, ada sekarang udah berbentuk bangunan. Walaupun masih kelihatan dikit bukitnya tapi ya udah banyak berbentuk bangunan ya. Nah, di situ berdiri lagi dengan teriakan yang sama. Apa yang terjadi? Pada saat itu fa asma'ahullah dzalikal adzan. Allah perdengarkan panggilan Nabi Allah Ibrahim itu dan dijawab oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang di langit, yang di bumi, di daratan, yang di lautan semuanya menjawab. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis yang nggak mau jawab. Ya, apa jawabannya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, kalimat inilah yang dikatakan talbiyah.
Ya, bukan salbiyah. Kalau salbiyah kita punya tetangga namanya salbiyah. Ini talbiyah. Dari kata labba yulabbi talbiyah. Yang artinya talbiyah itu ana muqimun ala ta'atik. Aku penuhi panggilanmu. Tuh, labbaik. Ya, dulu saya kalau masih kecil, masih orang tua tuh manggil Somad, labbaik gitu ya. Labbaik, cuman labnya hilang, tinggal baik. Ya, tinggal baik gitu ya. Baik itu dari kata labbaik. Maka di sana ada KFC terkenal namanya Al-Baik. Al-Baik ya, ayam gede-gede gitu. Maka kalau pengen ngerasain ayo ikut umroh dulu, ntar dapat lumayan tuh ya. Gede-gede ayamnya gitu, beda, enakan di sono ya. Kebetulan aja rasanya beda sama di Indonesia. Ya. Semua yang ada di langit, di daratan, di bumi menjawab dengan jawaban labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nah, itu panggilan Nabi Ibrahim, sababnya di situ. Ya, lalu Allah perintahkan baru kepada Nabi Muhammad ya untuk memanggil manusia bisa melaksanakan haji. Turun ayat Al-Qur'an, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Tuh ya, turun ayat itu. Panggillah manusia. Wa adzin fin nas bil haji ya'tuka, nanti akan datang kepadanya. Ya, kepadamu ya rijalan, orang yang datang berjalan kaki. Ya, wa ala kulli dhamirin, juga pakai ontak-ontak kurus. Sampai ontak-ontak kurus juga dinaikin ya, yang semata-mata kepengen untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik, yang datang dari semua penjuru. Oh, Masya Allah. Allah buktikan ya ayat tersebut kekuasaannya kepada semua manusia. Bayangkan tanah suci Mekah ya, cuma karena ada Ka'bah, di Madinah ada makam Nabi, tapi manusia yang berkunjung di sana begitu luar biasa ya. Nah, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada agama yang kayak begitu kecuali kita agama Islam. Nah, ini syariat pertama, yaitu syariat haji. Makanya niatin dalam diri kita ya, nabung. Pokoknya ada ikhtiar dengan tabungan, dengan doa untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ya. Jangan sampai nanti ya orang yang udah mampu tapi nggak mau haji ya. Sebab kata Nabi SAW apa? Orang yang diberi kemampuan melaksanakan haji tapi dia nggak mau, falyamut insya'a yahudiyan au nasraniyan. Silahkan tinggal pilih mau mati Yahudi atau Nasrani. Tuh, suruh pilih tuh. Ya, sayang kita punya duit, kontrakan banyak, ya usaha gede, tapi nggak mau pergi haji, nggak mau umroh juga. Oh, bahaya itu. Resikonya berat, ya, resikonya berat. Disuruh mati, tinggal pilih mau mati Yahudi atau Nasrani lu. Oh, kenapa? Nggak mau juga dia, udah duit udah banyak. Nah, cuman kata almarhum Ki Haji Abdullah Syafi'i, kalau orang yang udah punya duit, udah punya kemampuan, tapi nggak mau pergi haji juga, bukan karena dianya yang nggak mau, tapi karena Ka'bahnya yang nggak mau dikunjungin sama dia. Oh, kalau Ka'bahnya nggak mau dikunjungin sama dia, udah berabe berarti. Ya, bukan berarti dianya yang nggak mau ke Madinah, tapi nabinya yang nggak mau didatengin sama dia. Ngapain lo datang ke tempat gue? Tuh, ya, percuma. Nah, makanya niatin deh ya. Kalau udah niat nanti Allah punya cara sendiri untuk memberangkatkan kita ya. Kalau soal duit mah ya urusan Allah itu. Yang penting kita niat ya. Kalau udah cara Allah mudah sekali. Ini yang pertama, syariat haji. Kemudian syariat yang kedua adalah syariat kurban. Kurban juga dari zaman Nabi Adam udah ada. Ya, kalau kita baca Al-Qur'an, kan kita punya wiridan tuh ayat 5 ya. Ada ayat 5 yang sering baca tuh. Ya, di situ di yang kedua, watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, ya Allah perintahkan Nabi Muhammad, watlu alaihim, ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka, naba abnai adam bil haqq, tentang cerita dua putra Nabi Adam. Ya, Qabil dan Habil. Ya, idz qarraba qurbanan, ketika mereka mempersembahkan korban mereka masing-masing. Tuh ya. Jadi Nabi Adam tuh
dengan Ibu Hawa punya anak 40. Karena Ibu Hawa melahirkan 20 kali. Setiap melahirkan kembar. Laki perempuan. Anak kedua laki perempuan. Sampai 20 kali melahirkan laki perempuan. Dan perkawinannya waktu itu pernikahannya silang. Anak pertama dengan anak yang kedua. Qabil dengan kembarannya Habil, adiknya. Habil menikah dengan kakaknya, kembarannya Qabil. Karena belum ada orang lain. Ya, dinikahin secara silang seperti itu. Nah, karena Qabil nggak terima dinikahkan dengan adiknya, karena adiknya jelekan. Dia nggak mau, ya nggak mau. Dia mau tetap sama kembarannya. Tapi udah aturan Allah seperti itu, dia nggak mau. Nah, Qabil ini hatinya jelek. Hatinya jelek, ya. Sementara Habil punya hati bersih. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kedua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil, untuk mempersembahkan kurban masing-masing. Jadi kalau Qabil ini sebagai petani, ya Habil sebagai peternak. Nah, setelah mereka diperintahkan untuk berkorban, Qabil ini mempersembahkan gandum. Karena dia petani, gandum yang dia persembahkan, cuman gandumnya gandum yang jelek. Gandum yang busuk-busuk. Nah, kalau Habil enggak. Habil dia seorang peternak, dia persembahkan kambing kesayangannya. Ya, kambing yang warnanya putih, besar, kesayangannya itu diserahin. Ditaruh tuh di lapangan. Ya, taruh di lapangan. Nanti yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ya dibuktikan dengan cara dimakan oleh api seperti petir menyambar, ya dimakan. Nah, yang dimakan itu ya korbannya Habil, karena Habil hatinya bersih. Ya, Qabil dari hati yang jelek, jahat, kemudian yang dipersembahkan juga ya gandum yang busuk, gandum yang jelek. Maka di sini dikatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, korban yang diterima itu hanyalah dari orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang hatinya bersih. Besok juga begitu kita kalau korban itu, walaupun korbannya kambingnya kecil, paling kecil nggak apa-apa, yang penting ikhlas, yang penting bersih, hati kita suci, tulus. Tapi gede, cuman buat nyombongin doang. Nah, ini nggak diterima oleh Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nah, karena yang diterima itu korbannya Habil, Qabil nggak terima. Marah dia. Qala la aqtulannak. Ya, kata Qabil apa? Awas, ntar gue bunuh lo. Ya, niat mau ngebunuh Habil adiknya. Pas banget Habil lagi duduk-duduk santai, dari belakang dipukul pakai batu besar. Ini ada ceritanya dalam Al-Quran. Ya, ceritakan dalam Al-Quran dipukul dengan batu besar, matilah Habil. Setelah Habil mati, Qabil bingung gimana cara menyembunyikan mayat adiknya ini. Faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardh. Lalu Allah utus 2 burung. Ya, di atas berantem, yang satu mati, yang satu hidup. Yang hidup nyakar-nyakarin tanah, bikin lubang. Kemudian burung yang mati dimasukin ke lubang, diuruk. Di situ Qabil ngambil pelajaran, dia gali lubang, adiknya dikubur. Ya, ya udah ya seperti itu. Dan itu gambarannya begitu. Ya. Nah, ini artinya apa? Bahwa dari mulai Nabi Adam itu sudah ada perintah berkorban. Makanya di situ bahasanya idz qarraba qurbanan. Ketika mereka berdua mempersembahkan kurbannya masing-masing. Kan korban itu kan dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab, kurbanan. Ya, dari kata qaruba yaqrubu kurbanan. Artinya satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Mempersembahkan hewan yang diperbolehkan untuk dikurbankan, ya. Nah, kemudian estafet berikutnya juga dilanjutkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi sama kayak haji. Ya, dari Nabi Adam ada perintah haji. Kemudian haji panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun dilanjut oleh Nabi Muhammad. Nah, kurban juga begitu. Makanya antara haji dan kurban, bulan Dzulhijjah ini 2 peristiwa yang nggak bisa dipisah. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, Ana ibnu Zabihain. Aku adalah putra dari 2 orang kurban. Jadi Nabi punya ayah 2. Ya, punya ayah 2 yang dijadikan korban.
oleh ayahnya masing-masing. Yang pertama ayah Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ismail. Ya, nah, bagaimana kalau kita baca kitab Barzanji itu, ya Rawi Barzanji, itu nanti nyambung tuh. Kita baca di pasal yang kedua, wa ba'du faqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib dan seterusnya, itu nyambung. Kemana? Sanadnya ke Nabi Ismail alaihissalam. Ya, kan Nabi Ibrahim punya istri berapa? 2, ya. Istri Sarah punya anak Ishak, Nabi Ishak. Nah, kemudian dari istri Hajar punya anak Ismail alaihissalam. Dua-duanya jadi nabi. Cuman dari Nabi Ishak ini melahirkan keturunan Bani Israel. Nah, dari Ismail alaihissalam melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya Nabi bilang, ayahku yang pertama adalah Ismail, yang juga dijadikan kurban oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam. Mengapa Nabi Ibrahim menjadikan putranya Ismail sebagai tumbal, sebagai korban? Jadi karena nazar. Ya, karena nazar. Makanya kita kalau nazar juga harus hati-hati, pikirin mau nazarnya, ya. Sebab kita mampu apa enggak melaksanakannya. Itu ada kitabnya Babul Yamin wan Nazar, ya, bab tentang sumpah dan nazar. Nah, kemudian Nabi Ibrahim ini awalnya ini digoda oleh iblis. Nabi Ibrahim kalau berkorban itu nggak tanggung-tanggung. Ya, kalau dia nyembelih hewan itu ontak ratusan yang dia sembelih. Kemudian kambing bahkan sampai 1000 yang dia sembelih. Ya, lalu setan ngeledek, "Hai Ibrahim, ngapain sih banyak-banyak berkorban kayak begitu? Engkau ini Khalilullah, kekasih Allah." Ya, Ibrahim panas digituin. Kata Ibrahim apa? Nabi Ibrahim, "Ini belum seberapa. Sebagai bukti cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan persembahkan apa yang aku punya. Aku nggak punya anak. Kalau aku dikasih anak laki-laki dan Allah perintahkan untuk aku sembelih, pasti aku sembelih." Nah, ini kan nazar nih. Nah, pasti aku sembelih. Ya, Allah buktiin tuh punya anak laki-laki Nabi Ismail alaihissalam. Yang di Quran dijelaskan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ya, ketika Nabi Ismail udah mulai tumbuh dewasa, ya, Allah buktikan melalui mimpi Nabi Ibrahim. Mimpi tuh malam ke-8. Malam ke-8 Nabi Ibrahim mimpi disuruh nyembelih anaknya Ismail. Maka di pagi harinya dia pikirin, kenapa saya dari nggak punya anak, pengen punya anak, udah punya anak kok disuruh sembelih, dipikirin tuh. Makanya namanya tarwiyah. Tarwiyah, ya, itu artinya tafakkur, merenung, berpikir, ya. Jadi hari ke-8 yang kita dianjurkan untuk puasa, ya, itu 8 tarwiyah namanya, artinya tafakkur, merenung. Baru begitu malam 9-nya mimpi lagi sama. Baru Arafah. Nah, baru tahu, oh ternyata Arafah itu artinya tahu. Ya, tahu kenapa? Karena mimpi yang dia dapati selama 2 malam itu bukan mimpi kembang tidur, bukan mimpi biasa, tapi mimpi yang menjadi perintah. Ya, lalu disiapkanlah besoknya di hari ke-10-nya. Ya, Yaumun Naharnya. Ya, Idul Adha-nya itu, nah dipersiapkan Ismail untuk disembelih. Belum tahu tuh dia. Belum tahu disiapin goloknya, kembangnya, minyak wanginya, kain putihnya disiapin. Makanya orang dulu tuh, orang tua kita kalau bikin akekah, kalau korban itu, apik banget. Apik. Pakai kain putih disiapin. Ya, kalau dulu kan belum terlalu banyak orang yang korban kayak sekarang, ya. Akekah juga begitu juga. Nah, dipakai kain putih, pakai minyak wangi. Yang nyembelih juga bukan orang sembarangan. Bukan cuma tukang jagal kagak sembahyang. Kagak sholat tuh jagal disuruh motong. Ya, kata tukang jagal, ya jangan dengan kambing. Orang juga gue berani potong. Tukang jagal kagak sembahyang. Yang motong kiai, ustadz, orang-orang yang ahli ibadah. Walaupun bukan kiai, bukan ustadz, yang penting ahli ibadah. Biar doanya nyampe. Kenapa? Karena nggak sekedar sembelih doang. Yang kita sembelih itu watak-watak kebinatangan yang ada pada diri orang yang kita korbanin. Kita punya anak, bandel banget, belum diakekahin. Kita pengen bikinin korban juga. Niatin, ya Allah, saya pengen bunuh watak-watak kebinatangan anak saya nih. Ya, kan binatang seradak seruduk.
nggak sholat, kawin sembarangan. Ya, coba kita lagi mau beli kambing, dia lagi kawin tuh kambing. Kagak nggak punya otak ya. Emang kambing kok nggak kayak manusia punya otak. Nah ini watak-watak kebinatangan ini yang harus disembelih, dibunuh. Ya, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, kembali ke cerita Nabi Ibrahim. Dia udah siapin semua. Ya, dan Ismail dibawa oleh ayahnya Ibrahim. Setan nih, iblis ngeledekin Ibu Hajar. Hajar, tahu nggak engkau mau dibawa kemana putramu Ismail? Nggak tahu. Katanya mau disembelih, mau dikorbanin. Loh, kok mau dikorbanin? Iya, katanya sih perintah Allah, perintah Tuhan. Kata Ibu Hajar apa? Kalau memang itu perintah Tuhan, jangankan anakku Ismail, aku pun siap untuk dikorbankan. Oh, tuh, ya, hebat itu. Ambil batu. Udah lu jangan ganggu gue, bahasanya gitu kasar. Sambit 7 kali. Jadi lontaran. Ya, bismillah, ridwan birrahman, radban lisyayatin, Allahu Akbar. Tuh, kalau dulu tiang-tiang Jamarot itu kayak begini, cuma nama agak gedean dikit. Kalau sekarang udah tembok semua. Jadi mau nyambit dari mana aja juga nyampe tuh. Tapi kalau tiang cuman tiang doang, ada yang kelewat, nggak nyampe, kena orang. Iya kan? Nah orang-orang nyambit dari mana aja boleh. Kalau sekarang enggak tuh, tembok semua. Cuma jangan kenceng-kenceng. Kalau kenceng-kenceng takut berbalik. Kata batu, sama-sama setan jangan nyambit dong. Gitu. Takutnya gitu, sama-sama setan jangan nyambit. Ya lu juga setan di dunia lu. Cuman sekarang aja galak ya. Di Mekah mah galak. Galak, setan disambit. Ya begitu pulang ketemu lagi sama setan. Kita tuh gitu. Ya, nah ya. Ibu Hajar nggak mempan. Nggak mempan digoda Ismail. Ismail juga nggak mempan juga. Lemparin batu 7 kali lagi. Nabi Ibrahim nggak mempan juga, lemparin lagi tuh 7 batu. Maka jadi jumroh ula wusta akobah. Jadi saya katakan haji sama kurban ini nggak bisa dipisah. Ya, maka terjadinya pada bulan Dzulhijjah. Ya, nah itu ayah Nabi yang pertama Ismail. Begitu mau disembelih, ya Allah ganti. Wa faddainahu bidzibhin adzim. Kami ganti Ismail itu diangkat oleh Allah. Kemudian yang disembelih adalah seekor kambing kibas yang sangat besar. Ya, maka Nabi bilang, ayahku yang pertama Ismail, tapi selamat. Ayahku yang kedua Abdullah. Ya, Abdullah juga dijadikan kurban juga, tumbal. Kenapa? Karena Abdul Muthalib pernah nazar. Tuh, jadi Nabi Ibrahim dengan nazarnya, Abdul Muthalib juga dengan nazarnya. Emang nazarnya apa? Abdul Muthalib ini kerjaannya memberi makanan, minuman, jamuan kepada orang yang tawaf di Ka'bah. Dia bernazar, kalau nanti aku dikasih anak laki-laki, ya, salah satu di antara anak laki-lakiku itu akan aku jadikan tumbal. Karena aku berharap anak laki-lakiku itu bisa menggantikan posisiku, ya, memberikan minuman, jamuan kepada orang-orang yang tawaf. Karena itu perbuatan mulia. Ya, nah dikasih anak laki-laki banyak. Ya, nah kemudian diundi tuh anak laki-lakinya, keluar nama Abdullah. Ya, begitu keluar nama Abdullah, kakak-kakaknya, Abdullah ini paling kecil, paling bontot. Ya, kakaknya Abu Lahab, kemudian Abbas, Hamzah, yang lain-lain ini minta kepada ayahnya, ayah, ya tolong adik kami Abdullah jangan dibunuh, jangan dikorbanin, jangan jadiin tumbal. Carilah solusi yang lain yang bisa menyelamatkan adik kami ini. Ya, akhirnya Abdul Muthalib datengin akhbar, para ulama didatengin tuh. Minta saran, minta solusi. Lalu sepakat mereka ulama, solusinya Abdullah harus diundi dengan 10 ekor onta. Diundi. Kalau nanti masih keluar nama Abdullah, tambah 10 ekor onta lagi. Masih keluar nama Abdullah, tambah lagi 10 ekor onta. Nah, dilakukanlah undian. Abdullah dengan 10 ekor onta. Ya, keluar nama Abdullah, tambah 10 ekor onta jadi 20. Diundi lagi, keluar nama Abdullah, tambah lagi 10 ekor onta, jadi 30. Sampai onta itu mencapai 100 ekor. Nah, setelah 100 ekor diundi dengan Abdullah, baru keluar 100 ekor onta. Yang disembelih 100 ekor onta, Abdullah selamat. Nah, itu yang dimaksud dengan ana ibnu dzabihain, aku adalah putra dari 2 orang korban. Ya, jadi Nabi Ibrahim udah ada tuh. Nah, baru perintahnya turun ke Nabi Muhammad. Ya, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya,
Sesungguhnya kami telah memberikan engkau nikmat yang banyak, Al-Kautsar, Al-Katsir, nikmat yang banyak. Ada juga mengatakan Al-Kautsar itu nama surga. Ya, maka karena kami telah memberikan engkau nikmat yang banyak, fasholli li rabbika, maka salatlah terhadap Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Maka dinamakan yaumun nahar, ya, hari berkorban. Tuh ya. Nah, kapan? Itu pada tanggal 10. Besok hari Jumat. Nah, kemudian Sabtu, Minggu, dan Senin itu ayyamut tasyrik. Ya, nggak boleh puasa, haram. Kenapa dinamakan tasyrik? Li'annahu tasyarraqa fihi al-luhum. Karena saat itu manusia sedang pesta daging. Ya, jadi rukhsah, keringanan. Mau yang kaya kayak yang miskin kayak, saat itu umat Islam sedang berpesta daging. Haram hukumnya berpuasa. Mau puasa nazar kayak puasa kodok, haram hukumnya. Ya, itu kesempatan buat kita. Maka pembagian daging kurban dengan zakat fitrah itu beda. Kalau zakat fitrah ada orang-orang tertentu, minimal ya paling tidak fakir, miskin. Tapi kalau kurban, orang kaya dibagi nggak apa-apa. Orang miskin apalagi. Ya, jangankan orang fakir miskin, ya orang Islam, orang kafir aja juga. Ya, punya tetangga Kristen, tapi dia baik, dia pengen banget makan daging. Kita kasih nggak apa-apa, sah, halal. Ya, itu bisa menjadi bagian dakwah sosial kita kepada orang-orang di luar Islam. Gitu ya. Nah, itu kesempatan tuh buat kita. Cuman yang penting pada saat pembagian ya harus diperhatikan karena banyak tangan-tangan jahil. Ya, banyak tangan-tangan jahil tuh yang bawa kantong plastik di kantong, bawa karung ya. Kalau di tempat saya malah bawa karung tuh. Maaf ya, maaf, datang dari Bogor. Datang dari Bogor jauh-jauh jadi panitia. Saya bilang, iya silakan bantuin. Pulang kok bawa karung banyak banget tuh. Iya. Saya bilang, ya udahlah, emang udah rezekinya dia, mau diapain ya. Kalau jeroan dibawa pakai karung nggak apa-apa, emang nggak diapa-apain gitu. Nah, ini kadang-kadang yang begitu-begitu yang kita suka jadi prihatin. Ya, memang mereka kepengen daging. Terus ada yang tanya, bagaimana kalau dia udah dapat daging, terus dijual, boleh nggak? Boleh. Kan banyak, dia dapat daging banyak. Ya orang datang mana-mana masjid dia datengin. Ya, masjid ini datang antri dapat. Masjid ini lagi antri datang. Nah dia mau masak bingung. Ya gue dapat daging doang. Ya beli bumbunya, beli minyaknya. Pakai apaan ya? Dijual. Halal. Nggak apa-apa. Boleh dijual. Yang penting jangan panitia yang jual. Kalau panitia yang jual, haram itu. Nggak boleh. Ya. Nah, kalau dia udah dapat, ada bapak yang udah dapat, saya dapat nih, mau nggak bayarin nih 30.000, nggak apa-apa. Cuman terlaluan ya, perlu dikasih besok. Ya begitu perhatiin, jangan kasih lagi, kasih duitnya aja 20.000, udah tuker. Ya, nah ini peristiwa haji dan kurban. Nah dari dua peristiwa ini bisa kita ambil pelajaran. Peristiwa haji apa pelajarannya? Yang pertama, ya peristiwa haji itu menyadarkan kita bahwa kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, coba lihat orang-orang yang haji saat dia menggunakan kain ihram, ketika mereka wukuf di Arafat, ya apa yang mereka bawa? Kan gak ada yang mereka bawa, cuman kain ihram doang. Yang laki cuman 2 lembar atas bawah, nggak pakai celana dalam. Nanti juga kalau kita mati begitu, orang lahir juga begitu, nggak bawa apa-apa, mati juga akan seperti itu. Ya, jadi awalnya di bedong, terakhir juga di bedong juga, ya kan gitu. Ya lahir di bedong, meninggal di bedong, sama kayak gitu juga. Nah itu gambaran begitu. Kemudian juga pelajaran haji apa? Menghilangkan sifat sombong kita. Apa yang kita sombongin di sana? Orang kita sama-sama, menteri, pejabat, yang kaya, yang miskin ya. Yang miskin bisa pergi haji karena dibayarin. Saat di sana udah sama-sama sama orang kaya. Nggak ada kasta-kastanya, nggak ada perbedaan. Yang bedain duit. Yang bedain duit ntar ya. Oh saya di hotelnya beda lah, gue mahalan puroda gitu ya. Lo kan reguler cuma 60 juta ya pantas kalau jauh. Nah yang bedain duit. Tapi kalau kesombongan tetap harus dihilangin. Ya. Nah kemudian juga solidaritas orang Islam saat itu saling bantu-membantu. Yang kaya bantu yang miskin bantu yang kaya, yang kuat bantu yang lemah juga begitu. Semua saling membantu. Nah itu peristiwa haji, pelajarannya banyak sih sebenarnya. Nah kemudian peristiwa kurban apa yang kita bisa ambil? Pertama, tujuan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis dengan
kata-kata kurban tadi. Kurban itu kan dari kata qaruba yaqrubu kurbanan. Ya, bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mau korban, jangan tanggung-tanggung. Ya, kata Nabi apa? Azimu dhahayakum fa innaha 'alas sirati matayakum. Perbesar hewan yang ingin kamu jadikan korban, karena kelak dia akan menjadi kendaraanmu di negeri akhirat. Tuh, kalau belinya yang kecil-kecil tadi naikin melewat. Naikin melewat, tapi apa iya nggak dikasih makan ya. Dari sekarang kita korban. Nanti di akhirat, pasti udah gede itu kambingnya. Pakai logika kayak begitu. Ya, nah itu suruh yang gede sekalian. Tapi kembali lagi kepada keikhlasan hati. Biar gede, kalau nggak ikhlas ya percuma juga. Ya, nah kemudian kita bisa saling berbagi. Ya, berbagi. Mungkin banyak saudara-saudara kita yang jarang makan daging. Ya, nah bisa kita berbagi, disitulah kesempatan kita berbagi kepada mereka. Ya, nah, mana lebih manfaat? Ya, kambing sama sapi. Kalau dari segi afdolnya, orang berkorban itu 1 ekor kambing 1 jiwa. Ya, jangan ngikutin, ya maaf ya, bukan nggak boleh. Jangan ikutin Nabi. Kalau Nabi kan 1 buat saya, ya, kemudian buat keluarga saya dan buat umat. Itu Nabi. Kalau kata Imam Syafi'i tetap ya wajibnya 1 ekor kambing 1 orang. Itu biar benar-benar. Nah kalau 1 ekor buat sekeluarga, pelit banget. Ya, buat diri dulu, sempurnain buat diri. Nanti kalau udah rezeki bikin lagi. Ya, nah niatnya untuk membunuh watak-watak kebinatangan. Ya, niatnya begitu. Ya, baik. Itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Mari ya kita niatkan ya, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan berkorban sebelum kita meninggal dunia. Yang penting ada niat, ada ikhtiar, kita bisa melakukan kedua syariat tersebut ya. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan kepada kita, Allah berkahi hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, kampung kita, negara kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan pada saat pelaksanaan penyembelihan hewan kurban juga senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat semuanya, enggak ada musibah, enggak ada bencana ya, baik itu sapinya ngamuk, kambingnya. Ya, kalau kambing ngamuk masih mending ya, kalau sapi yang ngamuk kan repot. Ya, nah mudah-mudahan semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ilahana akrimna bil 'ilmin nafi' wal rizqil halal. Warzuqna min haitsu la nahtasib. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.